Saya sebagai Pak Endi. Saya sebagai Pak Rido. Saya sebagai Bu Acin. Saya sebagai Bu Luna. Saya sebagai Pak Derby. Saya sebagai Bu Mesya. Saya sebagai Bu Aili. Selamat menyaksikan. Suatu desa yang tenang dan asri. Desa ini berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebut saja namanya Desa Harapan. Namun, di balik ketenangan Desa Harapan, ada permasalahan cukup serius yang harus dipecahkan masyarakat, yaitu permasalahan akses jalan. Masalah akses jalan tidak hanya mempengaruhi aktivitas masyarakatnya, tetapi juga mempengaruhi minat sekolah masyarakat. Karena desa ini tidak ada sekolah, sedangkan untuk sekolah ke kampung terdekat harus menempuhnya melalui jalur air cukup jauh. Kepala desa yang merasa prihatin merasa perlu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi permasalahan ini. Karena di masa sekarang tidak mungkin membiarkan anak-anak mengalami buta aksara. Terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu yang orang tuanya tidak mampu membiayai anak-anaknya sekolah di tempat jauh. Kepala desa mengumpulkan warganya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Saya minta maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak Ibu semua. Ada hal penting yang harus kita bahas. Masalah apa itu Pak Kades? Ya Pak, ada apa? Kok saya jadi khawatir? Masalahnya memang serius Pak, Bu. Jadi kita harus pikirkan bersama jalan keluarnya. Cepat jelaskan Pak. Saya khawatir dengan pendidikan anak-anak kita. Banyak yang tidak bisa sekolah karena sekolah terdekat sulit dijangkau. Ya Pak, anak saya juga tidak bisa sekolah, padahal dia pengen sekolah. Kasihan sekali. Anak saya juga harus mendayung sampan setiap hari karena nekat kepengen sekolah Pak. Saya khawatir karena risikonya di perjalanan. Terus kita harus bagaimana Pak? Sebenarnya jarak desa kita dengan desa sebelah itu tidak jauh Pak. Ada jalan yang dekat melewati hutan lindung, lalu nyebrang anak sungai. Masalahnya kalau jalan kaki melewati hutan lindung berbahaya, apalagi anak-anak. Iya Pak, betul, takut ada binatang buas. Nyebrang anak sungai juga susah Pak, tidak ada jembatan. Nah ini dia yang harus kita pikirkan Bu. Saya siap membantu membuat jembatan kayu Pak. Kalau yang lain setuju? Setuju. Saya juga siap Pak. Ibu-ibu juga siap membantu Pak saja kok Pak. Ya kan ibu-ibu? Ya Pak, betul kami semua siap. Syukurlah, berarti masalah kita ketemu solusinya. Ya Bapak Ibu, saya akan bagi tugas bapak-bapak dibagi dua kelompok. Kelompok satu tugasnya menebang pohon sepanjang hutan yang akan dijadikan jalan. Kelompok dua tugasnya membawa kayu yang sudah ditebang ke tempat yang akan dibuat jembatan. Ibu-ibu tugasnya menyiapkan makanan untuk bapak-bapak yang gotong royong. Semua setuju? Setuju. Terus yang buat jembatan siapa Pak? Nah, itu yang sedang saya usahakan dengan kepala desa sebelah. Nanti saya infokan lagi ya Bapak Ibu. Pokoknya kita gerak dulu buat jalan. Siap Pak. Agar pekerjaan menjadi ringan, Pak Kepala Desa mempunyai gagasan untuk mengajak masyarakat desa sebelah bekerja sama, agar jalan sambungan setelah jembatan dibuat oleh masyarakat desa sebelah. Namun, untuk mewujudkan itu, Kepala Desa harus mempunyai penawaran yang menguntungkan bagi desa sebelah. Maka, Kepala Desa mempunyai pemikiran untuk memberi penawaran menarik, yaitu sewa tanah untuk pertanian. Masyarakat desa sebelah kebanyakan menanam padi dan sayur, tetapi lahan mereka tidak luas. Sedangkan masyarakat desa Harapan tanahnya luas, tapi tidak dimanfaatkan maksimal karena sulit menjual sayur ke tempat lain yang jauh. Jika proyek pembukaan jalan berhasil, tentu akan menguntungkan dua desa ini. Yang tidak punya lahan bisa sewa dengan harga murah dan bisa mengangkut hasil pertaniannya melalui jalan yang dibangun.
Sedangkan masyarakat Desa Harapan bisa belajar bertani dari masyarakat desa sebelah dan tentunya semua anak-anak bisa sekolah. Maka Pak Kepala Desa menemui Kepala Desa sebelah, sebut saja namanya Desa Jaya, yang memiliki kepala desa seorang wanita. Jadi sering dipanggil Ibu Kades. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Ada apa, Pak? Gini, Bu, kami masyarakat Desa Harapan punya rencana membuka jalan menuju Desa Jaya sini. Saya mau mengajak ibu dan masyarakat sini kerja sama biar cepat selesai proyek ini. Maksudnya kalian buka jalan dari sana dan kami dari sini biar nanti nyambung gitu ya, Pak? Ya, Bu, betul sekali. Tapi apa keuntungannya untuk masyarakat kami, Pak? Kan desa kalian buntu, tidak akses kemana-mana lagi. Nah, gini, Bu, kami punya tawaran menarik biar saling menguntungkan. Apa itu, Pak? Kalau jalan jadi, kami akan sewa tanah kami yang subur ke masyarakat Desa Jaya dengan harga murah untuk tanam padi dan sayur. Bagaimana, Bu? Sepertinya menarik juga, Pak, karena lahan pertanian kami tidak cukup luas. Nanti saya rapatkan dulu dengan masyarakat ya, Pak. Nanti saya kabarin lagi. Baik, Bu, saya tunggu keputusannya. Saya sangat berharap ini berhasil. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak sangat ingin membuka jalan? Saya ingin buka akses agar semua anak desa kami bisa sekolah ke sini, Bu. Kasihan banyak yang tidak bisa sekolah karena akses susah. Wah, kalau itu tujuan kalian, kami akan benar-benar usahakan, Pak. Sekarang pendidikan harus jadi prioritas. Semua anak berhak dapat pendidikan. Terima kasih, Bu. Semoga niat baik kita ini berjalan dengan lancar. Amin, baiklah. Nanti secepatnya saya kabarin ya, Pak. Ya, Bu, saya tunggu. Kalau gitu saya pamit dulu. Ya, Bu. Dalam gedung serbaguna Desa Jaya, Ibu Kades memulai rapatnya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Saya mengumpulkan semuanya hari ini karena ada permintaan dari Desa Harapan. Mereka mau membuka jalan menuju desa kita. Jadi mereka berharap kita membuka jalan sambungannya dari sini. Apa untungan buat kita, Bu? Iya, Bu, buang-buang waktu saja. Mending kita kerja cari uang. Betul, Bu, bukan jalan itu lama. Setidaknya 2 minggu baru selesai. Ya, betul, Bu. Kalau tidak kerja, siapa yang nanggung kebutuhan kami? Tenang dulu Bapak, Ibu saya jelaskan dulu. Iya, tolong jelaskan, Bu. Mereka mau buka jalan itu biar anak-anak di sana bisa sekolah semua ke sini. Kalau tidak kita bantu, kasihan. Bayangkan, bagaimana kalau anak-anak kita yang kesulitan kayak mereka? Iya juga sih, kasihan mereka. Tapi apa keuntungannya buat kami, Bu? Kalau jalan jadi, mereka mau menyewakan tanah untuk kita bertani dengan harga murah loh. Bapak Ibu, apa kalian tidak tertarik? Wah, boleh juga tuh, Bu. Tapi selama gotong royong, siapa yang mencukupi kebutuhan kami, Bu? Bapak Ibu tenang saja, saya punya solusinya. Kerja bakti kita bergiliran saja, jadi bisa tetap sambil bekerja. Dan desa akan memberikan subsidi berupa beras kepada kalian semua. Wah, kalau gitu sih saya setuju. Semuanya bagaimana? Setuju. Baiklah, kalau begitu kerja bakti kita mulai hari Minggu ya Bapak Ibu. Semoga usaha kita bermanfaat untuk semua orang. Akhirnya kerjasama berjalan dengan baik. Kedua desa membuka hutan dari kampung mereka masing-masing dan membawa kayunya ke sungai yang akan menyambungkan dua jalan ini. Kayu-kayu itu akan dipakai untuk membangun jembatan yang menghubungkan dua desa. Perjuangan luar biasa Kepala Desa Harapan yang menyatukan dua desa. Tidak hanya jalan yang terhubung, tetapi kerukunan dua desa yang erat. Dan masalah pendidikan yang terselesaikan adalah pencapaian yang indah dan dikenang selamanya oleh masyarakat setempat. Semangat perjuangan Kepala Desa Harapan patut
menjadi teladan bagi kita semua untuk mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan dengan tetesan darah oleh para pahlawan kemerdekaannya. Semoga pendidikan nasional Indonesia semakin jaya